Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Gerbang Arwah Tragedi Pamujan Geteh. Geteh tetes kutukan tumetes. Dan bagi kalian yang ingin mendapatkan giveaway Rp500.000, klik link di kolom komentar dan jangan lupa subscribe channel Selamat Story. Syarat dan ketentuan berlaku. Sebelum masuk ke ceritanya, tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Juga jangan lupa follow Instagram Portal Dimensi. Nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Gerbang Arwah. Dengan gerakan cepat, tubuh Ndoro Jantrawulan berbalik dan melesat masuk ke dalam alas Pamujan, meninggalkan Mbah Arya yang masih berdiri dengan amarah yang belum terlampiaskan. Di tempat itu, Mbah Seno mendekat menatap Mbah Arya yang masih terpaku. Arya, apa yang sebenarnya terjadi? Siapa siluman ular itu? Mbah Arya menoleh, nafasnya masih memburu. Dia adalah Ndoro Jantrawulan, Minang pusaka kerisan Caireng yang dulunya seharusnya aku hancurkan. Tapi aku gagal. Mbah Seno terdiam sejenak, memandang sahabatnya dengan serius. Ia tidak pernah melihat Mbah Arya semarak ini. Mbah Arya menatap ke alas Pamujannya semakin gelap. Aku tidak bisa membiarkannya pergi. Aku harus mengejarnya. Ada janji yang harus aku tepati dan menghancurkannya sendirian. Mbah Seno jelas tidak setuju, namun sebelum Mbah Seno sempat mengatakan lebih jauh, Mbah Arya sudah melangkah maju. Puluhan makhluk mencoba menghadangnya, tetapi Mbah Arya merapalkan mantra cepat, mengaktifkan ajian Braja Musti. Tinju Mbah Arya menyala dengan cahaya merah yang berpendar terang. Dengan gerakan cepat, ia menghantam makhluk-makhluk yang mencoba menghalanginya. Tubuh mereka terpental, menabrak pepohonan hingga hancur berkeping-keping. Dalam hitungan detik, Mbah Arya sudah menerobos masuk ke dalam alas Pamujan, meninggalkan teman-temannya di belakang. Arya! Teriak Mbah Seno yang hanya bisa memandang kepergian sahabatnya dengan wajah cemas. Pertarungan di pelataran candi semakin sengit. Makhluk-makhluk dari dimensi lain terus berdatangan, sementara kami semua bertarung mati-matian untuk menghentikan mereka. Nyi Inten yang sedang bertarung dengan Lara Ireng berteriak keras ke arah kami. Bocah, ini bukan waktunya untuk bernostalgia, serunya sambil memutar tongkatnya, memukul ekor ular hitam itu dengan keras hingga terdengar suara dentuman. Aku dan Aswan saling bertukar pandang, lalu menoleh ke arah Jolo Gandru yang berdiri tegap di sampingku. Sosok raksasa itu biasanya tampak begitu gagah, tidak gentar menghadapi apapun. Namun kali ini sesuatu berbeda. Bola matanya melebar dan wajahnya yang kasar mendadak menyeratkan rasa segan atau mungkin takut. Ada apa, Yai? Tanyaku mau memecah keheningan. Jolo Gandru menggeram pelan, lalu menundukkan kepalanya, mendekatkan wajah besarnya ke arahku. Nafasnya hangat menyapu wajahku saat ia berbisik. Sena, kenapa nenek tadi itu ada di sini? Bisiknya, suaranya rendah hampir seperti desis yang tidak ingin terdengar. Aku mengerutkan kening kebingungan. Memangnya kenapa, Yai? Yai kenal dengan Nyai Inten? Aku ikut menurunkan nada suara. Jolo Gandru mengangguk pelan, sejenak melirik ke arah Nyai Inten sebelum kembali menatapku. Ada sesuatu di sorot matanya, sebuah ketakutan yang jarang terlihat di wajahnya. Kau
kau tahu, Sena? Bisiknya lirih meski nadanya pelan, suaranya tetap terdengar jelas karena ukuran mulutnya yang besar. Nenek itu adalah... Sebuah batu besar melesat tiba-tiba menghantam sisi kepala Jologandru dengan keras. Tubuh raksasa itu terdorong mundur beberapa langkah. Langkah kakinya mengguncang tanah di bawah kami. Yai! Aku terkejut dengan serangan mendadak itu. Aku, Aswan, dan Jologandru serempak menoleh ke arah asal serangan. Pandangan kami bertemu dengan sosok Nyi Intan berdiri tegap dengan pinggang ditopang sebelah tangan. Matanya melotot tajam, sorotnya seperti kilatan petir. Demit bongsor, awas kene wani ngomong macem-macem karo bocah-bocah iku. Jologandru yang biasanya gagah dan tidak terkalahkan mendadak bungkam. Ia hanya mengelus kepala besarnya yang terkena lemparan batu, bergumam pelan sambil mundur satu langkah. Aku dan Aswan saling memandang, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Wan, bahkan Jologandru takut sama Nyi Intan. Aswan mengangguk kecil, tatapannya sama bingungnya denganku. Ini nenek-nenek bukan sembarang nenek-nenek, Dra. Belum sempat kami mencerna situasi ini lebih jauh, suara gemuruh yang dahsyat memecah keheningan. Tanah berguncang hebat dan debu berterbangan di sekitar kami. Aku menoleh ke arah sumber suara dan mataku langsung membelalak melihat apa yang terjadi. Ganda rupa berlari ke arah kami, membawa sebuah pohon besar yang ia angkat dengan kedua tangannya. Setiap langkahnya mengguncang tanah seperti gembak kecil. Tubuh raksasanya diselimuti amarah dan sorot matanya penuh dengan kebencian. Awas, Sena! Ganda rupa mengayunkan pohon besar itu dengan kekuatan penuh, melemparkannya tepat ke arah kami. Pohon itu melesat seperti peluru, bayangannya menutupi pandanganku. Jologandru melangkah maju dengan cepat. Ia mengangkat tinjunya yang besar, lalu menghantam pohon itu di udara. Pohon itu pecah berkeping-keping, serpihannya berterbangan ke segala arah. Terima kasih, Hai. Jologandru hanya mengangkat jempolnya, senyumannya tipis tapi penuh percaya diri. Biar aku yang mengurus buta rendahan ini. Ia mengangkat tangannya yang besar menunjuk ke arah Ganda Rupa. Ayo kita selesaikan ini, Ganda Rupa, serunya sebelum melesat maju dengan kecepatannya tak terduga untuk tubuh sebesar itu. Pertarungan pun dimulai. Jologandru melayangkan tinjunya menghantam wajah Gondorupa dengan kekuatannya mengguncang udara. Tubuh Gondorupa terpental beberapa langkah, namun ia segera bangkit kembali dengan raungan keras. Aku tidak menyangka pimpinan dari alas Putoringin akan patuh pada manusia, bentak Gondorupa dengan suara yang menggema. Dengan tinju raksasanya, ia membalas serangan Jologandru, menghantam tubuh besar itu hingga tanah di bawah mereka retak. Pohon-pohon di sekitar pelataran tumbang dan debu tebal mulai menyelimuti udara. Kau tidak tahu apa arti pertemanan, Gondorupa. Jologandru menendang perut lawannya dengan kekuatan besar. Tanah berguncang setiap kali keduanya bertukar serangan. Serpihan batu candi berterbangan dan setiap gerakan mereka seolah mengguncang bumi. Debu dan suara dentuman bertubi-tubi memenuhi udara, membuat kami hanya bisa menatap dari jauh dengan rasa kagum sekaligus gentar. Pertarungan itu benar-benar seperti pertempuran para raksasa, menggetarkan bumi dan membuat semuanya terasa kecil di hadapan mereka. Pati Wiratama kembali melancarkan serangan ke arah Jogopati yang telah bangkit kembali setelah sebelumnya terpukul mundur. Serangannya kini jauh lebih cepat, memanfaatkan celah sekecil apapun di pertahanan makhluk itu. Ini tidak ada gunanya, Aji, seru Jogopati dengan nada mengejek. Tubuhnya berdiri tegap meski diliputi luka. Pati Wiratama hanya menyeringai tipis, tidak membalas ejekan itu dengan kata-kata. Ia memegang belati Kudrawinata di dadanya, menutup mata sejenak sambil melantunkan mantra dalam bisikan. Perlahan belati itu mulai memancarkan cahaya terang yang menyilaukan. Jogopati memperhatikan dengan tatapan curiga.
Wajahnya sedikit menyipit saat Patiwiratama mengangkat belati itu tinggi-tinggi dan melemparkannya ke udara. Belati itu berputar cepat, memantulkan cahaya seperti kilatan petir hingga tiba-tiba membelah diri menjadi 10 buah. Masing-masing dilapisi cahaya magis yang berpendar dengan satu gerakan tangannya. Patiwiratama mengarahkan belati-belati itu ke Jogopati. Senjata-senjata bercahaya itu melesat seperti kilatan cahaya yang menghujami tubuh makhluk hitam tersebut. Jogopati menggerakkan tangan dan tubuhnya dengan kecepatan luar biasa, berhasil menangkis beberapa belati, namun beberapa lainnya berhasil menancap di tubuhnya, menciptakan luka besar yang mengalirkan cairan hitam pekat ke tanah. Bau busuk yang menyengat langsung memenuhi udara. Ia mengeram kesakitan, tangan besarnya mencabut satu persatu belati yang menancap di tubuhnya. Cairan hitam terus mengucur membasahi tanah di sekitarnya, namun alih-alih melemah, makhluk itu perlahan menyeringai. Aku menelan ludah saat melihat apa yang terjadi. Luka-lukanya. Dalam hitungan detik, luka-luka di tubuh Jogopati mulai menutup kembali, seolah-olah tidak pernah ada. Kulit hitamnya yang keras kembali mulus seperti semula. Kalian tidak akan bisa mengalahkanku. Aku menoleh ke arah Aswan yang juga terlihat terkejut melihat kekuatan Jogopati. Kami saling pandang, lalu aku memberikan isyarat dengan anggukan kepala. "Wan, kita serang dia bersama." Aswan mengangguk. Ia merapatkan kedua tangannya di depan dada, memusatkan energinya. "Asoka." Ia memanggil sosok yang bersemayam di kalungnya. Kalung Pasopati miliknya bersinar terang dan perlahan cakar macan putih mulai terbentuk di kedua tangannya. Ia menggunakan 50% dari kekuatan Asoka. Sementara itu aku merapalkan mantra memanggil pusaka andalanku, yaitu tombak Madusena. Tombak itu muncul di tanganku, ujungnya memancarkan cahaya yang berkilauan. Kami berdua melesat maju, mengincar Jogopati yang masih berdiri dengan arogan. "Aku akan serang bagian belakang." Aku mengangguk dan segera membaca sebuah mantra. Ujung tombak Madusena mulai memancarkan cahaya yang semakin terang. Kami melesat maju dalam waktu yang bersamaan. Aku mengarahkan tombakku langsung ke dada Jogopati. Sementara Aswan menyelinap dari belakang, cakarnya terangkat tinggi, siap menembus punggung makhluk itu. Tombak Madusena menembus dada Jogopati, menciptakan lubang besar yang memancarkan cairan hitam pekat. Di saat yang sama, Aswan menghantam punggungnya dengan cakarnya, mencabik tubuh makhluk itu hingga meninggalkan luka yang menganga lebar. Kami melompat mundur, bernapas dengan berat, berharap serangan itu cukup untuk menjatuhkannya. Jogopati terduduk, tubuhnya terhuyung seolah akan jatuh ke tanah. Namun harapan kami sirna saat ia perlahan mengangkat wajahnya. Senyuman menyeringai kembali menghiasi bibirnya penuh dengan keangkuhan. "Tidak mungkin." Langkahku terhenti, mata kami terbelalak saat melihat luka-lukanya perlahan menutup kembali, termasuk lubang besar di dadanya. Dalam hitungan detik, tubuhnya kembali utuh. Aswan terengah-engah di sampingku. "Makhluk apa sebenarnya dia ini?" Jogopati tertawa keras, suaranya menggema seperti guntur di langit yang gelap. "Kalian tidak akan bisa mengalahkanku. Aku tidak bisa mati." "Ajian pecah rohku telah membuatku abadi." Ia merentangkan kedua tangan seperti menantang kami untuk menyerang lagi. Aku mengepalkan tombak Madusena lebih erat, mencoba berpikir keras jika ini terus berlanjut, kami tidak akan punya cara untuk mengalahkannya. Tiba-tiba dentuman keras terdengar dari sisi lain pelataran candi. Suara itu diikuti oleh hembusan angin kencang yang membawa debu dan pecahan batu berterbangan ke udara. Aku menoleh ke arah sumber suara itu dan apa yang aku lihat membuatku terkejut. "Yai Buto!" Jologandru berdiri di sana, tubuhnya penuh dengan luka bekas serangan. Tetapi ia tetap tegap, tinjunya yang besar masih berlumuran cairan hitam pekat. Di bawahnya tubuh Gandarupa terbujur kaku dengan kepala yang telah hancur lebur.
Tidak heran kita tahu sendiri bagaimana kekuatan Jalukandro. Aku mengangguk sedikit lega. Ya, memang luar biasa. Ini bahkan belum membuatku mengeluarkan seluruh kekuatanku, Sena. Ia melirik Jogopati yang masih berdiri angkuh di kejauhan. Satu sudah dikalahkan, berarti tinggal Jogopati dan... Suara tawa nenek-nenek terdengar dari arah belakang kami. Suara itu serak dan aneh seperti memancarkan kekuatan yang tidak biasa. Aku dan Aswan menoleh serempak dan tubuhku menegang saat melihat sosok yang mendekat. Yang Intan. Aku tersentak saat melihatnya. Ia melangkah dengan santai sambil menyeret sesuatu di tanah. Cahaya remang di sekitar pelataran candi membuatnya terlihat semakin mengerikan. Baru setelah ia mendekat aku menyadari apa yang ia seret. Kepala wanita ular, Lara Irang. Kayaknya aku tahu kenapa Buto Jolo segan dengannya. Suaraku bergetar hampir tidak terdengar. Aswan menelan ludah, wajahnya tegang. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap ngeri ke arah kepala wanita ular itu yang masih menyeringai. Meski matanya telah kehilangan sinar kehidupan, kepala itu seperti menyimpan sisa amarah yang membeku dalam diam, membuat bulu kuduk kami berdiri. Aku mencoba mengumpulkan keberanian untuk bertanya. Apa yang terjadi? Di mana tubuh wanita ular itu? Nyi Intan berhenti sejenak menoleh ke arahku dengan sorot mata yang sulit terbaca. Ia kemudian mengangguk kecil ke arah sebuah pohon besar di tepi pelataran. Aku jerat di sana. Kalau kau penasaran silahkan lihat sendiri. Aku dan Aswan mengikuti arah pandangnya. Tubuh wanita ular itu terlihat menggantung di pohon, terikat dengan tali hitam yang memancarkan aura magis pekat. Luka-luka dalam menghiasi tubuhnya, begitu banyak hingga terlihat seperti seni penyiksaan. Setiap sayatan tampak penuh dengan tujuan, seolah bukan sekedar serangan melainkan ritual yang mengerikan. Aku bergidik sementara Aswan menahan napas. Pemandangan itu tidak mudah dilupakan. Nyi Intan hanya tersenyum tipis. Langkahnya tetap tenang saat ia berjalan melewati kami. Tanpa tergesa ia mendekati Jogopati yang berdiri di tengah pelataran candi. Lalu tanpa peringatan ia melemparkan kepala Lara Ireng ke arahnya. Jogopati, di mana Jantrawulan? Biar ku habisi dia sekalian, seperti yang kulakukan pada saudaranya ini. Wajah Jogopati yang sebelumnya angkuh berubah gelap. Sorot matanya kini memancarkan amarah yang tak terbendung. Dengan gerakan kasar ia mencabut belati terakhir yang menancap di tubuhnya, lalu melemparkannya ke tanah dengan bunyi yang menggema. Berani sekali kau perempuan tua. Jogopati mengangkat kedua tangannya ke udara, mulai melafalkan sebuah mantra dengan suara dalam dan penuh resonansi. Tubuhnya perlahan membesar, otot-ototnya mengembung hingga menyerupai monster yang jauh lebih mengerikan. Taringnya memanjang dan cakarnya berubah menjadi seperti pedang tajam, berkilauan di bawah cahaya pusaran gelap di langit. Kami semua termasuk aku dan Aswan mundur beberapa langkah secara refleks. Bahkan Jologandro dan Patiwiratama tampak tertekan oleh aura yang dikeluarkan oleh makhluk itu. Udara terasa semakin berat, seperti ada kekuatan tak kasat mata yang menekan tubuh kami dari segala arah. Ajian Triwikarma. Dia menggunakan ajian Triwikarma. Tidak heran jika tekanannya sebesar ini. Aku merasakan tubuhku semakin berat, seolah gravitasi melipat gandakan kekuatannya. Tanah di bawah kami mulai bergetar pelan. Retakan kecil bermunculan di sana sini. Jogopati berdiri di tengah pusaran energinya semakin besar, semakin menakutkan. Namun Nyi Intan tampak tidak terpengaruh. Ia menatap Jogopati dengan dingin, lalu berucap dengan nada tegas. Jika raga satunya tidak dihancurkan secara bersamaan, ini semua sia-sia. Tidak ada serangan yang akan berhasil selama dia masih memiliki dua raga. Patiwiratama mengangguk, wajahnya serius.
Satu-satunya cara menghentikannya adalah dengan membawa raga satunya kembali ke sini. Aku menoleh ke arah Patih Wiratama kebingungan. Raga satunya? Jogopati telah memisahkan rohnya melalui ajian Pacaroko. Raga satunya berada di tempat lain selama kedua raganya tidak dihancurkan bersamaan. Dia akan terus hidup dan pulih. Nyi Inten menoleh padaku dan Aswan, sorot matanya tajam menusuk. Kalian dengar itu bocah-bocah. Pergi dari sini dan cari raga satunya. Aku berdiri kaku di tempat, mencoba melawan ketegangan yang menjalar di tubuhku. Tapi Eyang, kami ingin membantu. Nyi Inten menghela nafas tajam, kemudian membentak dengan nada yang tidak bisa dibantah. Aku tidak butuh bantuan kalian di sini. Jika kedua raganya ada di tempat ini, aku bisa mengalahkannya sendiri. Tapi tanpa itu semua serangannya hanya sia-sia. Patih Wiratama maju mencoba menenangkan ketegangan yang membara. Nyi Inten benar. Kalian tidak bisa melawannya langsung di sini. Tapi jika kalian ingin membantu cari raga satunya dan bawa kembali ke sini, setelah itu tutup gerbang arwah. Menutup gerbang arwah? Bagaimana caranya? Aku mencoba memahami situasi yang semakin pelik. Patih Wiratama merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah serat lontar. Ia menyerahkannya padaku dengan hati-hati, seperti mempercayakan sesuatu yang sangat berharga. Ini adalah mantra jagat tunggal untuk menutup gerbang arwah. Mantra ini telah kuperkuat di alam ini agar tidak ada yang bisa memanfaatkan pusar dimensi kembali, meski darah ditumpahkan. Aku menerima serat lontar itu dengan ragu. Tulisan-tulisan kuno di atasnya terlihat rumit, memancarkan aura magis yang berat. Aku tahu ini bukan sekedar mantra biasa. Ada beban yang terasa di tanganku, seperti memegang sesuatu yang lebih besar dari pemahamanku. Bacalah di luar gerbang setelah kalian membawa raga satunya ke sini. Nyi Inten tiba-tiba melangkah maju, wajahnya memancarkan kemarahan yang sulit disembunyikan. Tidak. Bentaknya, suaranya tajam, memotong udara dengan penuh wibawa. Tatapannya beralih ke arah Patih Wiratama penuh ketegasan. Aku tidak akan membiarkan mereka menggunakan mantra itu. Mantra itu hanya bisa digunakan oleh keturunan Trawiratama. Jika bukan, maka yang membacanya harus mengorbankan dirinya sendiri. Aku tertegun mendengar kata-katanya, sementara Aswan menatap Nyi Inten dengan ekspresi bingung yang sama seperti diriku. Patih Wiratama tetap tenang, tangannya terangkat menunjukkan belati Kudrawinata yang berdenyut, memancarkan cahaya lembut. Belati itu seolah hidup, memancarkan aura yang membuat sekelilingnya terasa lebih berat. Aku mengerutkan kening, tidak memahami apa maksudnya, hingga Patih Wiratama berbicara dengan nada rendah. Belati ini, entah mengapa aku merasakan sesuatu yang sama di luar sana. Aku menatap belati itu dengan rasa ngeri, kata-katanya seolah menggema di pikiranku, mengingatkanku pada sesuatu, lalu semuanya menjadi masuk akal. Arlingga. Keberadaan belati Kudrawinata lainnya, mungkin Patih Wiratama merasakan hubungan antara kedua pusaka itu. Wan, apa mungkin mereka sudah berada di sana? Mungkin saja, Cendra. Aku tersenyum. Jika ada Arlingga atau Mbak Seno, maka mantra ini dapat digunakan tanpa adanya pengorbanan. Aku memiliki sahabat. Dia mungkin bisa menggunakan mantra ini. Mungkin dia sekarang berada di alas Pamujan. Patih Wiratama menoleh ke arahku dengan sorot mata penuh tanda tanya. Apakah dia keturunan Trawiratama? Aku tidak menjawab langsung. Sebagai gantinya, aku memasukkan serat lontar itu ke dalam saku dengan hati-hati, lalu menatap Patih Wiratama dan Nyi Inten dengan penuh keyakinan. Kami akan melakukannya. Nyi Inten mendengus, tatapannya tajam menusuk, namun ia tidak berkata apa-apa lagi, hanya keheningan yang mengiringi langkahnya menjauh. Di pelataran candi, Jogopati yang kini telah berubah wujudnya dengan ajian Triwikarma berdiri seperti monster yang tidak terhentikan. Tubuhnya besar, otot-ototnya menggembung, taringnya menjulur keluar.
dan cakarnya panjang seperti pedang yang memantulkan kilauan tajam. Ia memandang kami semua dengan senyum penuh ejekan, memancarkan keangkuhan yang membuatku geram sekaligus gentar. Kalian semua tidak akan keluar hidup-hidup dari sini. Dengan langkah besar, Jogopati melancarkan serangan pertama. Gerakannya cepat dan mengerikan. Jologandru langsung melangkah maju, tubuhnya yang besar tidak kalah mengintimidasi. Aku lawanmu. Tinju besarnya melesat ke arah Jogopati. Tinju Jologandru menghantam tubuh Jogopati, tetapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Tubuh Jogopati tidak bergeming, bahkan tidak sedikit pun bergerak mundur. Sebaliknya, Jogopati hanya menyeringai dingin sebelum membalas dengan tinjunya sendiri. Tinju Jogopati menghantam dada Jologandru, melempar tubuh besar itu hingga menghantam reruntuhan candi di belakangnya. Batu-batu berhamburan, debu tebal menyelimuti udara. Jologandru mengeram keras mencoba bangkit kembali dengan napas berat. Namun jelas sekali ia berada di bawah tekanan besar. Jogopati berbalik, tatapannya kini tertuju pada Nyi Inten yang berdiri tidak jauh dari sana. Dengan satu gerakan, ia mengangkat sebuah batu besar dari reruntuhan candi dan melemparkannya ke arah Nyi Inten. Namun Nyi Inten tetap tenang, ia tidak bergerak, hanya mengangkat tangannya dan melafalkan sebuah mantra. Ajian Braja Musti Ireng melesat dari telapak tangannya, menghantam batu itu hingga pecah berkeping-keping di udara. Hanya ini yang kau bisa, Jogopati. Ejekan itu memancing amarah Jogopati. Dengan raungan keras ia melesat maju. Tinju besarnya mengarah langsung ke tubuh Nyi Inten. Gerakannya begitu cepat, terlalu sulit untuk dihindari. Tubuh Nyi Inten terpental jauh, menghantam pohon-pohon besar di belakangnya hingga tumbang. Aku terpaku melihat pemandangan itu untuk pertama kalinya. Aku melihat Nyi Inten terengah-engah, namun meskipun terlihat terluka, tatapannya tidak berubah. Jika sebelumnya penuh ketenangan, kini matanya memancarkan kemarahan yang dingin. Jogopati tidak memberi kami waktu untuk bernapas. Ia kembali melesat menyerang Pati Wiratama dengan kekuatan penuh. Pati Wiratama menangkis serangan itu dengan belatinya, namun kekuatan Jogopati terlalu besar. Tubuhnya terpental menghantam reruntuhan candi hingga pecahan batu berterbangan ke udara. Aku tidak bisa hanya berdiri diam. Dengan tekad bulat aku maju dan melafalkan ajian Braja Musti di tanganku. Tinju Jogopati bertemu dengan kekuatan ajian Braja Musti milikku, menciptakan ledakan energi yang membuat tubuhku terpental ke belakang. Aku merasakan dadaku sesak seperti dihantam beban besar sebelum tubuhku menghantam candi di belakangku. Jologandru menangkapku dengan kedua tangannya yang besar. Melihat aku terhempas, Aswan melesat maju dengan kekuatan tinju harimau miliknya. Tinju Aswan menghantam tubuh Jogopati, tetapi hasilnya sama seperti sebelumnya. Tidak ada dampak apapun. Jogopati hanya tertawa dingin lalu melayangkan tinju balasannya. Tubuh Aswan terpental menghantam candi di sisi lain hingga membuatnya runtuh. Aswan! Aku berteriak panik, namun aku tahu kami tidak punya waktu untuk merenung. Jogopati masih berdiri di sana, tubuhnya memancarkan aura kematian yang tidak tertandingi. Di tempat Nyi Inten berdiri, tekanannya ia pancarkan begitu kuat hingga terasa menyesakkan dada. Udara di sekitarnya bergetar penuh dengan aura gelap yang mencekam. Kedua tangannya mengatup erat dan suara mantranya ia lantunkan terdengar seperti bisikan dari dunia lain. Aura hitam mulai menyelimuti tubuhnya, melingkar dan berputar seperti kabut pekat yang hidup. Rambut panjangnya tergerai liar, bergerak seolah diterpa angin yang hanya ada di sekitarnya. Tatapannya tajam memancarkan amarah yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Berani sekali kau menyerang bocah-bocah itu. Nyi Inten melesat maju dengan kecepatan luar biasa seperti bayangan yang hampir tidak terlihat. Tinju-tinjunya menghantam wajah Jogopati berturut-turut. Setiap serangan diperkuat dengan energi dahsyat dari ajian Braja Musti miliknya. Hantaman itu menggema membuat tubuh Jogopati terhuyung ke belakang. Tulang wajahnya tampak retak, patah akibat serangan itu, namun hanya dalam hitungan detik. Tulang itu kembali menyatu seperti tidak pernah terjadi apa-apa.
Jogopati menyeringai. Senyumannya lebar penuh ejekan seolah ingin berkata bahwa ia tidak terkalahkan. Aku mengalihkan pandangan dari pertarungan itu membantu Aswan untuk bangkit. Patiwiratama mendekat berdiri di sampingku dengan wajah serius. Suaranya tenang tetapi penuh keyakinan ketika ia berbicara. Kau lihat sendiri, nenek itu bukan sosok sembarangan. Kekuatan sejatinya jauh melampaui Jogopati, tapi dia menahan diri, memilih untuk tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Aku menatap Patiwiratama menunggu penjelasan lebih lanjut. Ia melanjutkan dengan nada yang lebih tegas. Semua itu percuma jika raga satunya tidak berada di sini. Jogopati tidak bisa dihancurkan sepenuhnya selama bagian dirinya yang lain tetap hidup. Aku menunduk memandang serat lontar di tanganku. Tulisan kudo di atasnya tampak seperti bergerak, memancarkan energi yang membuat hatiku berdebar. Aku tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengalahkan Jogopati dan menutup gerbang arwah. Wan, kita tidak punya pilihan lain. Teman-teman kita di luar sana pasti sedang berjuang menghadapi raga satunya dan makhluk-makhluk lainnya. Kita harus melakukannya. Aswan menatapku. Wajahnya penuh keraguan, namun setelah beberapa saat ia mengangguk perlahan. Aku ikut saja dengan keputusanmu. Saat itu Jologandru melangkah mendekat. Tubuhnya besar, penuh dengan luka yang menganga, tapi sorot matanya tetap membara. Ia adalah raksasa yang tidak pernah gentar meski menghadapi bahaya sebesar apapun. Aku akan membantu kalian melewati pusar dimensi. Serahkan yang ada di sini pada kami. Kami akan bertahan. Aku menatap Jologandru, rasa syukur mengalir di dalam hatiku. Sosok besar itu tidak hanya melindungi kami, tetapi juga lambang keteguhan di tengah kekacauan ini. Terima kasih, Yai. Sebelum pergi, aku melangkah mendekati Nyi Inten yang masih berdiri dengan tubuh berselimutkan aura hitam. Ia tidak menoleh saat aku mendekat. Matanya tetap fokus pada Jogopati yang masih berdiri angkuh di tengah pelataran. Eyang, terima kasih telah menuntun kami sejauh ini. Aku harap kita bisa bertemu lagi. Nyi Inten tidak langsung menjawab. Ia hanya diam menatapku dengan sorot mata yang sulit diartikan. Setelah beberapa saat, ia mengangguk kecil seolah menyetujui keputusanku. Pergilah dan jangan gagal. Aku menarik nafas dalam, menahan beban yang mulai terasa semakin berat di dadaku. Dengan bantuan Jologandru, aku dan Aswan melesat menuju pusar dimensi. Udara di sekitar kami terasa berat, penuh dengan energi yang tidak wajar. Setiap langkah kami semakin mendekati pusar dimensi itu, dan getaran yang dihasilkannya semakin mengguncang tanah di bawah kami. Hingga akhirnya pusar dimensi yang berputar liar kini terlihat jelas di atas kami. Kabut hitam dan percikan cahaya berputar-putar di dalamnya. Aku mengepalkan tombak Madusena lebih erat, bersiap untuk menghadapi apapun yang menunggu kami di sana. Kau siap, Sena? Aku mengangguk, pandanganku tertuju pada pusar dimensi. Jologandru mengambil ancang-ancang, lalu sekuat tenaga melempar kami ke arah pusar dimensi. Alas Pamujan. Langit di atas alas Pamujan semakin pekat, begitu dalam hingga cahaya bintang pun seolah lenyap di telan kekosongan. Di tengah hiruk-pikuk pertempuran, suara dentuman dan jeritan makhluk gaib menggema. Tapi langkah Mbah Arya tidak pernah berhenti. Ia terus maju, tubuhnya tegap sementara sorot matanya tertuju pada satu tujuan. Setiap makhluk yang mencoba menghalanginya hancur dalam sekejap dengan setiap ayunan tinjunya yang disertai kekuatan ajian Braja Musti. Tubuh-tubuh raksasa, siluman, dan dedemit berterbangan seperti daun kering tertiup badai. Namun meski amarahnya meluap, fokus Mbah Arya tetap tidak tergoyahkan. Bukan pada makhluk-makhluk itu, melainkan pada satu sosok yang berdiri anggun di depan Candi Pamujan. Doro Jantrawulan. Siluman ular itu berdiri di atas pelataran candi. Tubuh manusianya tegak dan memancarkan aura yang mencekam. Pakaiannya yang putih berkilauan tampak kontras dengan kegelapan yang menyelimutinya.
Di keningnya mustika merah berpendar memancarkan cahaya gelap yang seolah-olah menyerap cahaya di sekitarnya. Setiap hembusan angin yang mengarah padanya terasa berat, seolah membawa hawa kematian. Jantara Wulan. Suara Mbah Arya menggelegar menembus riuhnya suara pertempuran di sekitarnya. Doro Jantrawulan menoleh dengan anggun, senyum tipis tersungging di bibirnya, tatapannya tajam seperti pisau yang menusuk. Oh, jadi kau berhasil sampai ke sini. Mbah Arya berhenti beberapa langkah di depannya, nafasnya berat tetapi tidak ada rasa gentar di matanya. Tubuhnya terlihat lelah namun semangatnya tetap membara. Hari ini aku akan membalas semua yang kau lakukan. Puluhan tahun aku hidup dalam rasa bersalah. Aku gagal menghentikanmu waktu itu. Kau menghancurkan desa Wirata, mengambil nyawa Ki Wirawan, Sumi dan warga desa tanpa belas kasihan. Semua itu terjadi karena aku terlalu lemah. Tapi kali ini aku tidak akan membiarkan kesalahan itu terulang lagi. Kau bicara seolah-olah aku melakukan semua ini tanpa alasan. Kau tahu Arya, mereka adalah bagian dari takdir. Takdir yang sudah digariskan oleh Sang Pencipta. Aku hanya menjalankan peran yang diberikan padaku. Takdir? Jangan kau sembunyikan dosa-dosamu di balik kata-kata kosong. Kau memilih jalan ini sendiri. Kau mengambil nyawa orang-orang tak berdosa untuk memuaskan ambisimu. Itu bukan takdir. Itu pilihan. Senyuman di wajah Doro Jantrawulan perlahan menghilang, tatapannya berubah dingin, penuh kebencian. Arya, waktu itu kau hanya beruntung. Jika aku tidak meremehkanmu, kau sudah menjadi bagian dari tumbalku. Kalau begitu coba saja sekarang. Nada suaranya tidak sedikit pun menunjukkan rasa takut. Doro Jantrawulan tertawa kecil. Tetapi tawanya segera berubah menjadi geraman. Tubuhnya mulai berubah perlahan memanjang. Kulit putihnya yang halus kini menjadi hitam pekat, bersisik dan berkilau seperti batu obsidian. Matanya yang awalnya seperti manusia kini berubah menjadi mata ular yang memancarkan cahaya merah tajam. Dalam hitungan detik ia telah berubah sepenuhnya menjadi ular hitam raksasa setinggi 5 meter. Tubuhnya melingkar di pelataran candi dan ekornya menghancurkan batu-batu yang menghalangi. Nafasnya yang berat terdengar seperti desis beracun yang menusuk telinga. Kalau kau pikir ini akan berjalan seperti dulu, kau salah besar, Arya. Suaranya menggema di antara pepohonan yang bergoyang akibat kekuatan auranya. Angin kencang berhembus membawa hawa panas yang mencekik. Mbah Arya berdiri tegak di hadapannya. Meski tekanan dari aura Jantrawulan begitu besar hingga tanah di bawahnya mulai retak, tangannya mengepal erat. Energi ajian Braja Musti mulai memancar dari tubuhnya. Kalau begitu buktikan. Mata Mbah Arya membara dengan tekad yang tak tergoyahkan. Ular hitam raksasa itu melesat maju dengan kecepatan yang sulit dipercaya untuk tubuh sebesar itu. Ekornya yang besar dan bersisik berayun ganas menghantam tanah dengan kekuatan yang mematikan. Serangan itu mengarah langsung ke arah Mbah Arya, namun ia berhasil menghindar dengan gesit. Tubuhnya bergerak lincah seperti bayangan yang melesat berkat kekuatan ajian Wiraga Kencana yang mempercepat pergerakannya. Ekor besar itu menghantam tanah dengan dahsyat, menciptakan lubang besar di tempat Mbah Arya berdiri hanya beberapa detik sebelumnya. Tanah terangkat dan debu tebal mengepul ke udara, membuat malam yang sudah gelap semakin mencekam. Mbah Arya tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dengan langkah mantap ia melompat ke depan. Tinjunya bersinar terang dipenuhi kekuatan dari ajian Braja Musti. Energi itu berdenyut-denyut memancarkan cahaya putih keemasan yang menerangi kegelapan malam.
Tinjunya menghantam wajah Doro Jantrawulan dengan keras, menciptakan suara dentuman yang mengguncang pepohonan di sekitarnya. Tubuh besar ular itu terpental jauh, menabrak deretan pohon hingga tumbang, menciptakan kehancuran di mana-mana. Akan kupastikan kau kali ini hancur, Jantrawulan. Kau tidak sadar siapa yang kau hadapi. Dengan geraman rendah yang terdengar seperti raungan dari kedalaman bumi, Doro Jantrawulan membuka mulutnya. Dari dalamnya keluar semburan asap hitam pekat yang memancar seperti gelombang kematian. Udara di sekitar langsung berubah, dipenuhi aroma busuk yang menusuk hidung. Pohon-pohon yang tersentuh asap itu layu seketika, daunnya rontok dan batangnya menghitam seperti arang. Batu-batu besar di tanah pun mulai meleleh seperti lilin terkena api. Mbah Arya bergerak cepat melewati satu pohon ke pohon lainnya dengan kecepatan yang luar biasa, menghindari semburan maut itu. Namun setiap kali ia mencoba mendekat, asap hitam itu terus mengejarnya, memaksa Mbah Arya untuk terus bergerak. Tiba-tiba langkahnya terhenti, tubuhnya terasa berat seperti ada beban yang tidak terlihat menimpanya dari segala arah. Nafasnya tersengal dan kedua lututnya perlahan jatuh ke tanah. Keringat dingin mengalir di dahinya. Sementara ia berusaha memahami apa yang sedang terjadi. Apa ini? Gumamnya pelan, bingung dengan kondisi tubuhnya yang tiba-tiba melemah. Doro Jantrawulan tidak menyia-nyiakan momen itu. Dengan gerakan cepat, ia mengayunkan ekor besarnya ke arah Mbah Arya. Tubuh Mbah Arya terpental jauh, menghantam beberapa pohon besar sebelum akhirnya terhempas ke tanah dengan keras. Batang pohon-pohon itu patah dan tumbang, menciptakan suara gemuruh yang menggema di tengah malam. Mbah Arya terbatuk, darah mengalir dari sudut bibirnya. Tubuhnya terasa nyeri, tapi ia tidak menyerah. Perlahan ia memaksa dirinya untuk bangkit, meskipun tekanan berat yang tidak terlihat itu terus menekan tubuhnya. Ada yang tidak beres. Tatapannya tertuju ke arah Candi Pamujan yang berdiri megah di tengah kehancuran. Dari dalam candi muncul sosok yang langsung membuat jantungnya berdegup lebih kencang. Seorang kakek tua berjalan perlahan keluar dari kegelapan. Rambutnya panjang dan putih, melambai-lambai di terpa angin malam. Tubuhnya diselimuti asap hitam pekat yang tambah hidup, berputar-putar di sekelilingnya seperti perlindungan magis. Di tangannya terdapat dua keris, masing-masing memancarkan aura yang berbeda. Rupanya keris ini cukup kuat. Pantas saja lo dapat dikalahkan. Keris yang pertama memancarkan cahaya merah menyala, berdenyut seperti bara api yang tidak pernah padam. Sementara keris yang kedua berwarna hitam kelam, memancarkan aura dingin yang mematikan, seolah membawa kegelapan kemanapun ia diarahkan. Sosok itu melangkah dengan perlahan, tetapi setiap langkahnya membuat tanah di sekitarnya bergetar halus. Udara di sekitar mendadak lebih berat, menambah beban pada tubuh siapapun yang berada di dekatnya. Bahkan Mbah Arya merasakan tekanan itu semakin menyesakan, membuat nafasnya terasa sulit. Akhirnya kau kembali. Doro Jantrawulan yang baru saja bangkit dari tumbukan Mbah Arya perlahan melangkah menghampiri sosok yang baru muncul dari dalam Candi Pamujan. Tubuh besar ular hitam itu mengecil secara perlahan. Sisik-sisik hitam pekat di tubuhnya memudar, berubah menjadi kulit manusia yang putih pucat. Dalam hitungan detik ia telah kembali ke bentuk manusianya yang anggun, namun auranya tetap sama mematikan. Wajahnya memancarkan kesombongan, tapi kali ini ia menundukkan tubuhnya di hadapan sosok tersebut, seperti seorang abdi yang memberi penghormatan kepada tuannya. Gerakannya penuh dengan rasa hormat yang kontras dengan sifat angkuhnya yang biasa. Mbah Arya yang berdiri tidak jauh dari sana menatap dengan tubuh sedikit gemetar. Keningnya berkerut tajam, pikirannya dipenuhi kebingungan sekaligus kekhawatiran. Siapa dia? Suaranya hampir tak terdengar, tertelan oleh ketegangan yang menyelimuti tempat itu.
Sosok tua itu berhenti di tengah pelataran candi. Rambut panjangnya yang putih melambai-lambai diterpa angin. Asap hitam pekat terus menyelimutinya, membuat setiap langkahnya seolah membawa hawa kematian. Ia menatap Mbah Arya dengan mata yang tajam dan dingin. Senyum tipis tersungging di bibirnya, namun senyum itu tidak membawa rasa damai, hanya ancaman dan kebinasaan. Selamat datang kembali, Patih Jogopati. Sosok tua itu adalah raga kedua Jogopati yang selama ini bersemayam di tubuh manusia. Keberadaannya terasa jauh lebih mengerikan dibandingkan apa yang sudah Mbah Arya hadapi sebelumnya. Jantrawulan, sudah lama sekali aku tidak melihat keanggunanmu. Doro Jantrawulan mengangguk hormat, tetapi tubuhnya bergetar pelan, seperti seorang bawahan yang takut mengecewakan tuannya. Jogopati mengangkat wajahnya, memandang ke segala penjuru hutan, pepohonan yang tumbang dan tanah yang terbelah memberikan gambaran kehancuran yang nyata. Apa ini? Apa ada seseorang yang telah berbuat sesuatu padamu? Doro Jantrawulan menoleh ke arah Mbah Arya, matanya memancarkan kebencian yang membara. Ia mengangkat tangannya menunjuk langsung ke arah pria tua itu. Manusia itu, dia mencoba menghalangiku. Jogopati menyeringai, bibirnya melengkung dengan kejam. Ia memandang tajam ke arah Mbah Arya seolah-olah sedang menimbang-nimbang langkah selanjutnya. Begitu ya. Mbah Arya mengepalkan tinjunya dengan erat. Nafasnya masih berat. Ia tahu bahwa ancaman ini jauh melampaui apapun yang pernah ia hadapi sebelumnya. Namun di dalam hatinya ia tidak memiliki pilihan lain. Langkahnya tidak boleh berhenti di sini. Ki Wirawan, Sumi, semua ini untuk kalian. Seperti sebuah doa yang ia panjatkan di tengah kekacauan, ia berdiri tegak, matanya penuh tekad, siap menghadapi pertempuran yang menentukan segalanya. Sementara itu di perbatasan alas Pamujan, suasana semakin mencekam. Puluhan demit telah berhasil dilumpuhkan oleh Mbah Seno dan yang lainnya, tetapi jumlah makhluk itu seolah tidak pernah habis. Gelombang demi gelombang terus berdatangan dari arah dalam seperti pasukan yang tidak kenal lelah. Mbah Seno berdiri tegak di tengah-tengah medan, nafasnya berat tetapi tatapannya tetap penuh keyakinan. Ia menyapu pandangan ke arah Arlingga, Juna, Reza, dan Kuncoro yang terus bertarung di sisinya. Lingga, Juna. Arlingga dan Juna seketika mendekat sembari terus menghadapi sosok yang menyerang dari berbagai arah. Ada apa, Mbah? Kita harus mendorong mereka masuk lebih dalam. Arya yang sudah masuk lebih dulu, jangan biarkan dia sendirian di sana. Arlingga dan Juna yang berdiri di dekatnya langsung mengangguk paham tanpa banyak bicara. Mereka melesat maju menerjang barisan makhluk-makhluk mengerikan yang ada di depan mereka. Juna dengan pusaka Bajragada miliknya menciptakan kilatan petir setiap kali yang mengayunkan senjatanya. Petir-petir itu menghantam makhluk-makhluk di sekitarnya, menghanguskan tubuh mereka hingga hanya menyisakan debu hitam yang berterbangan di udara. Ayo lebih cepat, kita harus sampai ke dalam sebelum terlambat, teriaknya sementara kilatan petir terus menerangi kegelapan. Di sisi lain, Arlingga dengan belati Kudrawinata di tangannya bergerak lincah yang memutar belatinya, menebas makhluk-makhluk itu dengan ajian cahaya manunggal yang memancarkan sinar terang seperti semburat matahari. Setiap tebasannya meninggalkan jejak cahaya yang membakar tubuh demit hingga lenyap. Juna, jangan terlalu jauh di depan. Kita harus tetap bersama, seru Arlingga meski dirinya sendiri terus bergerak cepat membuka jalan. Melihat Arlingga, Juna dan Mbah Seno menerjang masuk ke dalam alas Pamujan. Reza dan Kuncoro segera mengumpulkan amunisi untuk bekal mereka di dalam. Cari amunisi yang banyak, Coro. Kuncoro mengangguk dengan sigap mengambil bebatuan yang bertebaran di tanah, sudut rumah, dan gundukan pasir. Setelah berhasil mengumpulkan cukup banyak amunisi, ia segera menghampiri Reza.
Ya, iki wis. Ya wis, ayo kita susul Mbak Arya dan yang lainnya. Di sisi lain, Ki Aksam memandang ke arah keluarga Jalopati masih bertarung melawan demit-demit yang terus berdatangan. Ia memberi isyarat kepada mereka untuk tetap berjaga di sana. Kami akan masuk ke dalam, jaga perbatasan ini sampai semuanya selesai. Semua keluarga Jalapati mengangguk meskipun rasa takut dan lelah tergambar jelas di wajah mereka. Ayo Yuda, kita ikuti mereka. Yudaseta yang berdiri di sampingnya mengangguk tegas. Keduanya kemudian melesat masuk ke dalam kegelapan alas Pamujan, menyusul yang lainnya. Di dalam kegelapan alas Pamujan, Reza sibuk mengarahkan serangan dengan ketapel lintang rogo miliknya. Ia berdiri di posisi aman, menembakkan peluru-peluru batu yang meledak setiap kali mengenai sasaran. Ledakan kecil itu menciptakan kepanikan di barisan makhluk, memberi ruang bagi Arlingga dan Juna untuk maju. Kroco, mana amunisiku? Teriak Reza kepada Kuncoro yang berlari di belakangnya dengan kantong amunisi. Kuncoro terengah-engah, tetapi ia tetap sigap menyerahkan batu-batu peluru kepada Reza. Bu sabar ya, aku cuma punya 2 tangan loh. Keluhnya, tetapi tangannya terus bekerja mengambil batu dari kantong kresek yang dibawanya. Reza memasang peluru berikutnya di ketapelnya lalu menembak dengan akurat. Ledakan itu membuat beberapa makhluk terpental ke belakang. Namun di tengah perjalanan mereka masuk lebih dalam ke alas Pamujan. Sesuatu yang aneh terjadi. Saat Kuncoro menyerahkan peluru baru kepada Reza, pria itu tiba-tiba berhenti melangkah. Kenapa berhenti Dos ya? Ia masih memegang kantong kresek besar di tangannya, napasnya sedikit terengah-engah akibat terus berlari di medan yang berat. Reza menatap salah satu peluru yang baru saja diberikan oleh Kuncoro. Ia memutar-mutar benda itu di tangannya. Matanya menyipit curiga. Kegelapan hutan membuatnya sulit memastikan, tapi ia merasa ada yang tidak biasa. Iki atau apa Kroco, bentuknya kok aneh. Ia mengangkat peluru itu ke dekat matanya. Kuncoro mengerutkan dahi ikut melihat benda yang sedang diperiksa oleh Reza. Ya waktu biasa sawong, aku ngambilnya dari kantong iki yo. Reza mengeluarkan ponselnya dari saku, menyalakan lampu senternya, lalu menyorot peluru itu dalam cahaya senter. Bentuk peluru itu tampak seperti batu biasa, tetapi warnanya sedikit berbeda. Agak pucat dan permukaannya tidak sekasar batu yang biasa mereka gunakan. Warnanya aneh. Ia mengerutkan kening menatap benda itu lebih lama. Aromanya juga nggak biasa. Coba kamu pegang ini. Ia menyerahkan batu itu kepada Kuncoro tanpa berpikir panjang. Kuncoro menerimanya dan memeriksa peluru tersebut. Ia menekan peluru itu dengan jari-jarinya dan tiba-tiba matanya melebar. Wah, iya kok empu ya. Namun sebelum Reza sempat menjawab, Kuncoro menekan peluru itu lebih keras. Peluru itu pecah di tangannya dan dari dalamnya keluar cairan lengket yang langsung mengeluarkan aroma busuk yang tajam. Jangkrik! Kuncoro berteriak sambil memandangi tangannya yang sekarang kotor oleh cairan lengket tersebut. Wajahnya berubah pucat dan ia menatap benda itu dengan jijik. Kenapa Coro? Tanya Reza ikut bingung dengan reaksi Kuncoro sambil menggerak-gerakkan jari-jarinya yang kotor. Kuncoro menjawab. Iki tai kucing ya. Kuncoro mengangkat tangannya yang berlumuran cairan lengket itu menunjukkannya kepada Reza. Ki, coba cium Dewi. Ujarnya dengan ekspresi ngeri tetapi juga setengah bercanda. Reza meski merasa enggan mendekatkan wajahnya sekitar 5 cm dari tangan Kuncoro. Saat aroma busuk itu menyerangnya, Reza langsung melompat mundur sambil menutup hidungnya dengan tangan. Wah iyo, tai kucing iki. Iya kan bener. Balas Kuncoro dengan ekspresi tidak bersalah. Ia mulai menggosok-gosokkan tangannya ke tanah untuk membersihkan cairan itu. Kamu gimana sih Coro? Disuruh ngumpulin batu malah ngambilnya tai kucing. Lawang gelap ya. Aku mana tahu kalau itu tai kucing.
Kuncoro membela diri, suaranya sedikit naik karena rasa malu. Kekacauan kecil itu hampir membuat mereka lupa pada situasi berbahaya di sekitar mereka. Namun suara ledakan besar dari arah depan, diikuti kilatan petir yang menerangi kegelapan, mengingatkan mereka bahwa mereka masih berada di tengah-tengah pertempuran hidup dan mati. Wes ya, ora usah dipikirin, kita ikuti Arlingga dan Juna lagi. Reza mendengus kesal, tapi ia kembali memasang peluru baru di ketapelnya. Jangan sampai salah ngasih lagi, Coro, ujarnya meskipun kali ini nada kesalnya bercampur dengan sedikit canda. Keduanya kemudian berlari menyusul Mbak Seno dan yang lainnya yang sudah lebih dulu masuk lebih dalam ke dalam alas Pamujan. Namun kali ini setiap Kuncoro memberikan amunisi, dirinya memastikannya lebih dulu dengan mencium batu tersebut. Pertempuran di tengah kegelapan alas Pamujan yang semakin menggila, tebasan cahaya dari belati Kudrawinata, kilatan petir dari Bajragada, dan dentuman ledakan dari ketapel Lintang Rogo menerangi malam yang suram. Jeritan makhluk-makhluk gaib menggema bercampur dengan suara gemuruh petir dan hentakan tanah yang bergetar akibat serangan mereka. Namun semakin jauh mereka melangkah ke dalam, udara terasa semakin berat. Ada tekanan tak kasat mata yang menyelimuti setiap jengkal tanah. Energi gelap memancar dari Candi Pamujan di kejauhan, seperti tangan tak terlihat yang mencengkeram jiwa, memaksa tubuh mereka bergerak lebih lambat dari biasanya. Langkahku terasa semakin berat. Bukan hanya langkahmu, Jun. Ini bukan medan biasa. Kita harus lebih cepat. Suara Mbak Seno tajam membelah keheningan. Ia berlari melewati reruntuhan dan pepohonan besar, seolah-olah waktu sedang berpacu dengan maut. Arlingga dan Juna mengikuti tanpa banyak bicara. Mereka tahu bahwa apapun yang menanti di depan, mereka tidak punya pilihan lain selain maju. Jika mereka gagal bertemu dengan Mbah Arya tepat waktu, konsekuensinya tak terbayangkan. Dari kejauhan sosok Mbah Arya terlihat berdiri membungkuk, tubuhnya gemetar seperti menahan beban yang tak kasat mata. Di hadapannya Jogopati berdiri angkuh dengan dua keris yang memancarkan aura mematikan di masing-masing tangannya. Tidak jauh dari Jogopati, wujud ular hitam raksasa melata mendekat. Itu adalah Ndoro Jantrawulan. Arya! Teriak Mbak Seno dengan nada penuh kecemasan. Tanpa ragu ia menoleh ke arah Arlingga dan Juna yang baru tiba di sisinya. Arlingga, Juna, lindungi Mbah Arya. Jangan biarkan dia jatuh di tangan mereka. Perintah itu seperti api yang membakar semangat mereka. Tanpa menunggu lebih lama, Arlingga dan Juna melesat maju. Cahaya terang memancar dari belati Kudrawinata di tangan Arlingga, sementara mantra yang dirapalkan Juna membangkitkan kilatan petir dari Bajragada miliknya. Arlingga menyerang lebih dulu, menebas ke arah Jogopati. Semburat cahaya dari Kudrawinata menyapu kegelapan, membelah udara dengan kecepatan luar biasa. Di saat yang sama Juna mengayunkan Bajragada ke langit. Awan hitam berkumpul, petir menggelegar, dan kilatan menyambar Jogopati dengan kekuatan luar biasa. Namun hasilnya di luar dugaan. Jogopati berdiri tegak di tempatnya. Tubuhnya sama sekali tidak bergeming, bahkan tidak ada bekas luka yang tampak. Tidak mungkin. Mata Arlingga membelalak tak percaya. Juna melangkah mundur, wajahnya menyiratkan keterkejutan mendalam. Serangan kita tidak berdampak apapun. Sementara itu Mbak Seno segera menarik tubuh Mbah Arya yang terluka ke tempat aman. Ia mengeluarkan tasbih pusaka dari balik jubahnya. Jemarinya bergerak cepat di atas butiran sambil merapal mantra. Cahaya lembut memancar dari tasbih itu, membalut tubuh Mbah Arya yang penuh luka. Perlahan luka-luka itu mulai menutup meskipun tak sepenuhnya sembuh. Arya, bertahanlah. Tak lama kemudian Reza dan Kuncoro tiba di lokasi. Napas mereka tersengal-sengal dan mata mereka membelalak melihat kondisi Mbah Arya yang lemah dan berlumuran darah. Mbah Arya, kenapa bisa seperti ini, Mbah? Mbah Seno tidak langsung menjawab. Ia tetap fokus pada mantranya. Matanya terpejam. Setelah beberapa saat ia mendesah panjang dan membuka matanya.
Dia sudah terlalu lama melawan sendirian. Jogopati bukanlah lawan yang mudah. Di tengah gelapnya alas Pamujan, suara tawa rendah Jogopati menggema, menghentikan sejenak riuhnya pertempuran. Tawa itu seperti gemuruh yang menembus kegelapan, mengguncang hati siapapun yang mendengarnya. Jogopati berdiri tegak, kedua keris di tangannya memancarkan cahaya suram. Ia menatap tajam ke arah Arlingga dan Juna, senyum sinis tersungging di bibirnya. Belati itu dan gada itu, aku mengenal mereka. Arlingga dan Juna saling bertukar pandang, bingung sekaligus waspada. Belati Kudrawinata milik Pati Aji Wiratama dan Bajragada milik Prabu Arjuna Wirabumi. Jadi aku bertemu dengan keturunan Dwatra besar sekaligus. Sungguh sebuah kehormatan. Arlingga memandangi Belatinya, raut wajahnya berubah. Ia menatap Jogopati dengan tatapan tajam penuh curiga. Apa maksudmu? Bagaimana kau tahu tentang pusaka-pusaka ini? Jogopati tidak menjawab. Ia hanya tersenyum dingin, lalu tiba-tiba melesat maju dengan kecepatan yang mustahil diikuti mata biasa. Kedua keris di tangannya berkilauan, memancarkan aura mematikan. Arlingga segera mengangkat belati Kudrawinata untuk menangkis serangan itu. Namun kekuatan keris larang sukma milik Jogopati terlalu besar. Dentuman keras terdengar saat belati Kudrawinata menahan serangan itu. Tubuh Arlingga terpental jauh, menghantam tanah dengan keras hingga debu berterbangan. Arlingga! Ia tidak membuang waktu dan segera maju mengayunkan Bajragada, memanggil kekuatan petir yang menggelegar dari langit. Namun sebelum serangannya mencapai Jogopati, tubuh Arjuna mendadak terasa berat. Rasanya seperti ada beban tak kasat mata yang menindihnya dari segala arah. Apa ini? Juna mencoba melawan kekuatan yang mencengkeram tubuhnya. Jogopati tertawa rendah penuh ejekan. Itu adalah kekuatan keris Jagatnata. Kau hanyalah sarangga kecil yang tidak berdaya di bawahnya. Sebelum Juna bisa melawan, Jogopati melayangkan serangan dengan keris larang sukma, menghantam tubuh Juna hingga terpental. Tubuhnya menghantam batang pohon besar di belakangnya, menghasilkan bunyi retakan keras. Juna terjatuh ke tanah terengah-engah, tubuhnya bergetar menahan rasa sakit, namun ia tetap mencoba bangkit. Jogopati melangkah maju perlahan, auranya memancar semakin kuat. Kedua kerisnya bersinar dengan cahaya suram, seolah merayakan kemenangan yang sudah di depan mata. Ia menatap pusaka di tangan Arlingga dan juga Juna dengan tatapan penuh keserakahan. Pusaka kalian akan menjadi milikku.